Penjabat gubernur kecewa 80% pegawai P3K di Provinsi Papua Barat dinominasi non-OAP. Puluhan sepeda motor curian berhasil diamankan tim Resmo Polres Sorong Kota. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Senin 14 November 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Bert Allen Rumbiak. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, puluhan sepeda motor berhasil diamankan oleh tim Resmo Polres Kota Sorong. Motor-motor tersebut berhasil diamankan dari tangan penadah sepeda motor curian yang dilakukan komplotan pencuri sepeda motor di wilayah Kota Sorong. 3 pelaku curanmor berhasil ditangkap, 2 diantaranya masih di bawah umur. Dari hasil keterangan pelaku, mereka beraksi ke rumah-rumah saat malam hari untuk menggasak motor-motor curian. 2 pelaku curanmor yang diketahui masih di bawah umur langsung diinterogasi oleh tim Resmo Polres Sorong Kota setelah berhasil ditangkap di lokasi persembunyian mereka. Petugas yang awalnya mendapat laporan dari warga terkait maraknya terjadi tindakan kriminalitas dengan hilangnya sepeda motor warga, tim Resmo Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 3 pelaku curanmor dan 1 orang penadah sepeda motor curian. Diketahui komplotan curanmor ini merupakan jaringan baru dalam komplotan curanmor, sehingga tim Resmo Polres Sorong Kota masih mengejar beberapa pelaku lainnya yang masih kabur. Teresia Manebela, salah satu warga Kota Sorong yang menjadi korban pencurian sepeda motor, mengaku sangat bersyukur karena sepeda motornya yang hilang sekitar 7 bulan lalu telah ditemukan oleh tim Resmo Polres Sorong Kota. Teresia sangat memberikan apresiasi kepada kinerja kepolisian, khususnya pihak Polres Sorong Kota. Iya. Iya. Sudah berapa lama hilangnya? Sudah 7 bulan, ini masuk pas 7 bulan. Iya. Di mana hilangnya, Om? Hilang di Kilo 10. Iya. Di rumah atau Di rumah ini, rumah kos. Iya. Di rumah kos baru. Tahu malam pagi bangun keluar motor tidak ada. Iya. KTP apa semua dalam jok, tapi tahu masih ada KTP kartu terada. Iya. Terima kasih banyak lagi untuk semua polisi dorang atas pekerjaan yang polisi dong. Penjabat sementara Kanit Resmo Polres Sorong Kota Aibtu Dahlan Ani mengatakan tim Resmo Polres Sorong Kota berhasil mengamankan 3 pelaku curanmor dan 1 orang penadah. 2 pelaku curanmor diketahui masih di bawah umur. Dahlan juga menyampaikan hasil pengungkapkan curanmor ini ada 10 sepeda motor hasil curian dapat diamankan. Selain itu juga setelah dilakukan pemeriksaan, komplotan ini merupakan jaringan baru di Kota Sorong dalam hal tindak pidana curanmor. Jadi kami dari tim Resmo Polres Sorong Kota, kami berhasil menangkap jaringan curanmor yang selama ini beraksi di Kota Sorong. Dari hasil penangkapan kami kembangkan, jadi dari pengembangan itu kami bisa menangkap 3 tersangka yang melakukan pencurian motor. Jadi 3 tersangka ini, motor-motor yang hasil curian itu mereka jual ya ke penadah yang berinisial A. Nah, dari penadah ini kami mengumpulkan hasil curian sekitar 10 unit motor. Ya, yang 2 tersangka ini masih di bawah umur. Untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka melawan hukum, keempat komplotan curanmor yang beraksi di wilayah Kota Sorong harus mempertanggungjawabkan tindakan melawan hukum dan saat ini telah ditahan di sel tahanan Polres Sorong Kota. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pejabat Gubernur Papua Barat kecewa karena data pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak di Provinsi Papua Barat untuk orang asli Papua hanya 18%. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau karena dari SKP 3K yang ia tanda tangani, 80% semuanya merupakan pegawai non-orang asli Papua. Sedangkan orang asli Papua tidak sampai 20%. Hal tersebut membuat tanda tanya besar apa yang dibuat oleh OPD terkait. Waterpau merasa sedih karena SK yang ia tanda tangani orang asli Papua hanya 18, sekian persen. Tidak lebih dari 20%. Hal ini ditegaskan ada kesalahan dalam mekanisme penerimaan pegawai di pemerintahan Provinsi Papua Barat. Hal ini juga akan menjadi pekerjaan rumah ke depan.
Lebih lanjut disampaikan, kepentingan otonomi khusus adalah keberpihakan kepada orang asli Papua dan tugas pemerintah bagaimana agar anak-anak Papua mendapat tempat. Pemerintah harus mempersiapkan generasi muda Papua dengan mendatangkan guru atau tenaga ahli. Sebagian saya sudah tangani, kemarin itu sudah separuh lah, cukup banyak ya, ambil luangkan waktu yang ada. Ini sebagian, cuma saya kaget juga ya, sungguh saya kaget. Tadi saya mengungkapkan di dalam amanat saya sebenarnya. Kagetnya begini, baru 300 kurang lebih yang saya tanda tangan, 80% itu non-OAP. Itu masalah bagi saya. Jadi saya sempat terhenti. Coba hitung dulu. Ternyata tidak sampai 20%, 18,sekian% OAP. Berarti ditinjau kembali lagi? Hah? Tetap lanjut? Sudah ditetapkan. Makanya saya sempat WA cukup keras ke Pak Sekda. Saya bilang, ini kerja apa saja kalian selama ini? Bikin apa saja kok? Akhirnya mendominasi rekrutmen ini non-OAP. Diharapkan ke depan OPD teknis harus lebih tegas dalam melakukan penerimaan pegawai dengan tetap melihat hak orang asli Papua yang tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam rangka mempertanyakan status kepegawaian, puluhan pegawai mendatangi pejabat Gubernur Papua Barat memohon agar SK mereka bisa segera ditandatangani. Sampai 10 tahun, 11 tahun kami mau minta SK kami, kenapa dipersulit? Inilah ungkapan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja atau P3K Provinsi Papua Barat yang menunggu kapan mereka bisa menerima SK mereka. Kamis 10 November 2022 bertepatan dengan dilaksanakannya launching Gerakan Ketahanan Pangan di Kebun Susweni. Puluhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja menyampaikan isi hati mereka kepada penjabat Gubernur Papua Barat agar SK mereka dapat segera diproses. Salah satu pegawai wanita dengan tegas mengatakan mereka telah bekerja 10 hingga 11 tahun dan saat ini mereka ingin meminta SK mereka, namun mereka merasa dipersulit. Bertahun-tahun kita mengabdi sampai 10 tahun, 11 tahun kami mau minta SK kami, kenapa dipersulit seperti itu Bapak? Ya, saya tidak persulit, cuma waktunya saja. Iya, kasihanilah kami Bapak. Kasihan orang-orang tua kita ini Bapak. Kalau saya sih... Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan ini adalah persoalan yang sedang ia lakukan evaluasi. Diharapkan dukungan dari semua pihak khususnya pegawai P3K. Pertanyaan saya, orang bikin apa dengan OAP? Kami tes Pak online itu dari pusat. Ya, itu yang saya sedang tanya. Saya sedang tanya. Apa yang kita bisa kerjakan kita Artinya begini, ini kan bagi ibu orang persoalan, bagi kami juga persoalan. Paham ya? Kami ini membawa amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Itu kekhususan pada orang asli Papua. Dicatat itu. Keberpihakan harus ada di situ. Makanya saya harus menanyakan itu. Kenapa Pak Sekda yang Pak Daniel kemarin saya cukup keras WA ke beliau. Apa kerjaan kalian? Menyiapkan anak daerah. Dari pertemuan tersebut mereka hanya berharap kepada pimpinan dan Provinsi Papua Barat agar dapat melihat status kepegawaian mereka, agar hak-hak mereka juga bisa dibayar seperti pegawai lainnya yang ada di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Tahun 2024, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Manokwari akan direlokasi ke distrik Manokwari Selatan. Mengingat saat ini lapas tersebut sudah mengalami over kapasitas dari jumlah tampung warga binaan yang sebelumnya hanya 89 orang, kini mencapai 350 orang. Di tahun ini, Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat telah membangun lembaga permasyarakatan khusus perempuan yang berada di Andai, Distrik Manokwari Selatan, dan Lapas Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan. Kepala Divisi Kemasyarakatan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Dani Firmansyah, kepada TVRI belum lama ini menyebutkan, di tahun 2024 Lapas kelas 2B Manokwari akan direlokasi. Karena yang sekarang dalam segi fasilitas dan prasarana, Lapas Manokwari sudah sangat tidak layak dan over kapasitas. Firmansyah menyebutkan pihaknya pun telah berkoordinasi bersama Bupati Manokwari yang telah memberikan hibah tanah di daerah Andai untuk pembangunan Lapas Manokwari yang baru.
Sebenarnya kalau yang di tahun ini, sekarang lagi dibangun adalah di LPP, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Itu sekarang lagi dibangun dan di LP Teminabuan yang sudah dibangun itu sudah sedang berjalan ya. Kalau yang di tahun berikutnya di 2024 itu rencananya kita akan merelokasi lapas Manokwari yang sekarang dari segi fasilitas mungkin secara prasarana sudah sangat tidak layak. Jadi kemarin kami sudah komunikasi dengan Pak Bupati Manokwari dan beliau akan memberikan hibah tanah kemudian di daerah Andai sana yang kemarin sudah kami survei dan rencananya di 2024 akan kita relokasi. Natalindo Kirwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia atau Brimob Polri merayakan hari ulang tahun ke-77 yang berlangsung di Gedung Arfak Mapolda Papua Barat Senin 14 November 2022. Satuan elit Polri yang didirikan pada 14 November 1945 ini memiliki tugas menanggulangi dan mengendalikan ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Pada peringatan HUT ke-77, Korps Brimob Polri digelar Senin pagi di Gedung Arfak Mapolda Papua Barat di Maripi. Pada hari ulang tahun ke-77 Korps Brimob, anggota Polri maupun ibu-ibu Bayangkari menampilkan tarian adat dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Kegiatan ini pun juga turut dihadiri oleh Pangdam 18 Kaswari Majen TNI Gabriel Lema, Wakapolda Papua Barat, Kavasarkan TNI Angkatan Laut, penjabat utama Polda Papua Barat, purnawirawan Brimob, dan tamu undangan lainnya. Dalam amanatnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dibacakan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga menyampaikan, di HUT Brimob Polri ke-77 tahun, Brimob diharapkan senantiasa berpegang teguh kepada janji, memiliki kepercayaan diri yang kuat, rela berkorban, berhati bersih, serta siap menggerahkan segenap tenaga, pikiran dan jiwa raga untuk kepentingan bangsa. Brimob Polri senantiasa berpegang teguh kepada janji, memiliki kepercayaan diri yang kuat, rela berkorban, berhati bersih, serta siap mengerahkan segenap tenaga, pikiran, dan jiwa raga untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sementara itu, Wadansat Brimob Polda Papua Barat Arinyoto Setiawan mengingatkan kembali kepada seluruh anggota Brimob untuk dapat mengingat jati diri mereka sebagai anggota dan bisa hidup sederhana di tengah-tengah masyarakat. Apalagi saat ini Kepolisian Republik Indonesia tengah diperhadapkan dengan pemulihan ekonomi setelah melewati masa pandemi COVID-19. Bagi anggota Polri dapat mengingat kembali jati diri kita selaku abdi negara yang diharapkan dapat memberi tauladan untuk hidup sederhana di tengah masyarakat. Terutama saat ini kita berada pada masa pemulihan ekonomi setelah melewati masa pandemi COVID-19. Selain itu, rangkaian kegiatan hari ulang tahun Brimob ke-77 ini juga bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan KTT G20 yang diselenggarakan kembali, sehingga perayaan HUT Brimob kali ini difokuskan pada kegiatan pensucian Mataka dan syukuran. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga kepada anggota Brimob yang mengikuti lomba menembak dalam memeriahkan HUT Brimob ke-77 tahun 2022. Natalindo Kirwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat mendirikan sekolah sepak bola Bayangkara secara gratis untuk anak-anak di Kabupaten Manokwari yang berlangsung pada Sabtu 12 November 2022. Polda Papua Barat memiliki kepedulian yang tinggi pada dunia olahraga, khususnya sekolah sepak bola. Sebagai bukti, Sabtu 12 November 2022 kemarin, Polda Papua Barat melalui Direktorat Binmas membuka sekolah sepak bola bagi anak-anak muda di Manokwari. Kegiatan sekolah sepak bola SSB tersebut membina anak-anak yang bermain sepak bola dengan usia 6 sampai dengan 20 tahun yang bertujuan meningkatkan bakat
kemampuan serta pola permainan untuk menghasilkan permainan yang berkualitas nantinya. Ketua Yayasan Kasih Rumba Ekoteka Provinsi Papua Barat Ayub M. Siran mengatakan sekolah sepak bola yang merupakan salah satu pendidikan yang mereka bentuk bersama Binmas Polda Papua Barat, terutama bagi anak-anak putus sekolah dalam proses belajar mengajar yang juga diberikan kepada anak-anak, yaitu 1 kali dalam seminggu. Ayub mengatakan untuk mengalihkan perhatian anak-anak ini agar tetap ada dalam pembinaan mereka sehingga tidak terjerumus ke hal lain. Terbentuklah sekolah sepak bola bagi anak-anak ini. Sepak bola ini merupakan salah satu bagian tindak lanjut daripada pendidikan yang saat ini kami bentuk, yaitu pendidikan informal khusus untuk anak-anak putus sekolah. Nah, dalam proses belajar mengajar kan 1 minggu hanya 1 kali. Nah, sementara hari-hari yang lain dia akan ada di luar. Nah, sehingga bagaimana supaya mengalihkan perhatian anak-anak ini untuk tetap ada di dalam pengawasan dan pembinaan kami, sehingga terbentuklah sekolah sepak bola. Nah, jadi hari ini merupakan hari perdana untuk anak-anak ini pengenalan lapangan, tapi juga saling mengenal antara anak-anak ini, terus pembagian kelompok dari umur 7 tahun sampai 9 tahun, 10 sampai 13, 14 sampai 17, dan 18 tersendiri. Pelatih sepak bola yang juga merupakan anggota Direktorat Binmas Polda Papua Barat Riki Ramuri mengatakan SSB ini diikuti dari usia 6 sampai 22 tahun. Dibagi dalam 4 kelas, mulai dari usia 6 sampai 9 tahun, 10 sampai 13 tahun untuk fase pengantar skill, sedangkan usia 14 sampai dengan 17 tahun fase pengembangan skill. Sementara usia 18 sampai 22 tahun dipersiapkan untuk ada dalam klub sepak bola Bayangkara FC Polda Papua Barat yang akan mengikuti pertandingan-pertandingan uji coba. Adapun latihan perdana SSB Bayangkara Polda Papua Barat yaitu latihan cara passing yang merupakan dasar bermain bola. Baik, jadi ini ada usia 6 sampai 22 tahun. Kita bagi dalam 4 kelas. Jadi ada fase kegembiraan di usia 6 sampai 9. Terus 10 sampai 13 itu ada fase pengantar skill. Nah, terus ada di 14 sampai 17 itu ada fase pengembangan skill. Nah, mungkin di situ lalu ada yang lebih usia 18 sampai 22. Itu yang kita nanti persiapkan untuk ada dalam klub Bayangkara FC, Bayangkara Polda Papua, Bayangkara Papua Barat. Dengan cara ini tidak ada anak-anak yang nganggur. Kalau misalnya banyak pengangguran, maka kriminal juga ya pasti ada, karena tidak ada hal-hal positif gini yang dilakukan. Ya, mungkin itu tanggapan dari saya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, demi mendukung program ketahanan pangan yang dilaunching pemerintah Provinsi Papua Barat, Ketua Klasis GKI Manokwari menghimbau kepada seluruh jemaat di Klasis Manokwari agar dapat mengembangkan kebun jemaat. Hal tersebut disampaikan Ketua Klasis GKI Manokwari Melkianus Warfandu. Ia menyampaikan pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah mencanangkan program ketahanan pangan dan telah merangkul jemaat Yohanes Susweni untuk bekerja sama dalam mengelola kebun yang telah digarap. Hal ini sangat positif dan akan dilaksanakan di 53 jemaat yang berada di Klasis Manokwari. Ketua Klasis GKI Manokwari Melkianus Warfandu mengatakan, GKI Klasis Manokwari akan bersinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai dukungan yang akan diprogramkan di bagian pengembangan ekonomi pembangunan di setiap jemaat yang lebih difokuskan pada pengembangan kebun jemaat. Dalam kepemimpinan Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari periode 2022-2027 itu kami siap dalam arti kami akan bersinergi dengan pemerintah. Salah satunya yang kami sudah persiapan untuk pelantikan alat kelengkapan Klasis GKI Manokwari pada hari Minggu tanggal 13. Salah satunya ada tupoksi tugas yang menjadi sebuah uraian tugas, yaitu bagian pengembangan ekobang, ekonomi dan pembangunan, dan semua gereja sudah buat itu menjadi program.
Lebih lanjut disampaikan Ketua Klasis agar pemerintah dapat melaksanakan kerjasama dengan seluruh jemaat yang ada di Klasis Manokwari. Hal ini sangat baik karena bisa menopang ekonomi jemaat dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari. Ketiga dalam program ini, Kepala Dinas sendiri bicara dengan saya sebagai Ketua Badan Pekerja Klasis bahwa Sisweni yang mungkin menjadi jemaat contoh jemaat Yohanes Sisweni, tapi jemaat-jemaat yang lain yang ada di pinggiran, baik dari Pantura dan Manokwari Timur maupun Manokwari Selatan, yang sudah punya tempat, usahakan untuk kerjasama. Karena saat ini Badan Pekerja Klasis membuka peluang untuk bersinergi dengan pemerintah untuk bicara supaya kerjasama itu ada. Ketua Klasis GKI Manokwari berharap hamba Tuhan yang melayani di setiap jemaat agar dapat menggerakkan masyarakat dan jemaat untuk mengelola lahan tidur di sekitar masyarakat, untuk membuat kebun, sayur, tomat, rica, dan juga pangan lainnya. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022, Rumah Sakit Umum Kabupaten Manokwari menggelar upacara bendera. Upacara dihadiri pimpinan Forkopimda Kabupaten Manokwari, Kepala Rumah Sakit Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Manokwari, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, anggota DPRD serta keluarga besar RSUD Manokwari. Wakil Bupati Manokwari dalam amanatnya membacakan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Sadikin menyampaikan tema yang diusung yakni Bangkit Indonesia Sehat Negeriku, menggambarkan bangkitnya semangat masyarakat dari pandemik. Mengangkat tema Bangkit Indonesiaku Sehat Negeriku. Tema ini dipilih untuk menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang secara bersama, bahu-membahu, dan bergotong royong dalam menghadapi situasi kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah membuktikan sebagai bangsa yang tangguh dengan saling melindungi dan berbagi dari berbagai elemen masyarakat. Meski dibacakan pada prioritas penanganan pandemik, Menteri Kesehatan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Edi Budoyo menyampaikan jika pemerintah juga melakukan upaya penanganan kesehatan lainnya. Selain itu, transformasi di bidang kesehatan perlu dilakukan yang difokuskan pada 6 pilar. Meski dihadapkan pada prioritas penanganan COVID-19, pada saat yang sama, pemerintah juga terus melakukan upaya penanganan masalah kesehatan lainnya yang merupakan program nasional, seperti penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, menurunkan angka stunting pada balita, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional, serta meningkatkan kemandirian penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pada Sabtu 12 November 2022, Pemda Manokwari merayakan pesta rakyat sebagai kado ulang tahun bagi masyarakat Kota Manokwari, sekaligus menutup seluruh rangkaian kegiatan HUT Kota Manokwari ke-124 tahun. Bulan Bakti Gotong Royong yang berlangsung selama 1 bulan dengan berbagai kegiatan pembangunan, seni dan budaya, dan berbagai kegiatan lainnya yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Manokwari ke-124 tahun, Sabtu 12 November resmi ditutup. Rangkaian kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong diakhiri dengan pesta rakyat yang berlangsung di lapangan Borarsi, Manokwari, yang dihadiri pimpinan Forkopimda Kabupaten Manokwari, tamu undangan serta warga masyarakat yang memenuhi lapangan Borarsi. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong menyampaikan berbagai kegiatan yang berlangsung selama 1 bulan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada moto pembangunan. Kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong ke-124 tahun 2022 mengacu kepada moto pembangunan Manokwari, yaitu Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari, yaitu suatu filosofi, prinsip, nilai dan komitmen pembangunan yang bersifat universal yang menjadi
dasar bagi pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Manokwari. Bulan Bakti Gotong Royong dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari ke 124 tahun yang diakhiri dengan pesta rakyat. Disampaikan Bupati, hal ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah berpartisipasi mendukung Pemda menyukseskan berbagai program pemerintah. Malam hari ini, terlebih khusus puncak acara yang diperingati dalam bentuk pesta rakyat dan juga hiburan rakyat yang diselenggarakan oleh Pemda Manokwari dirangkai dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama 1 bulan ini. Kami persembahkan sebagai kado ulang tahun untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari tercinta. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua Barat hari ini, edisi Senin 14 November 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Allen Rumbiak pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kerjasamanya dan sampai jumpa.